Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 44, Balas Dendam. Di titik mana aku harus memulai kisahku yang mulia? Tanya Bertuccio. Di mana saja? Jawab Monte Cristo. Karena aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentangnya. Kukira Abe Busoni sudah menceritakannya pada Yang Mulia. Beberapa bagian mungkin, tapi itu 7 atau 8 tahun lalu dan aku sudah lupa. Kalau begitu, aku bisa bercerita tanpa khawatir membosankan Yang Mulia. Lanjutkan, Monsieur Bertuccio. Kau akan menggantikan surat kabar malam ini. Kisah ini dimulai tahun 1815. Ah, kata Monte Cristo, 1815 bukan kemarin. Tidak, Monsieur, namun aku mengingat semuanya sejelas jika baru terjadi tadi. Aku punya seorang kakak laki-laki, seorang letnan dalam resimen yang seluruhnya terdiri dari orang Korsika dan melayani kaisar. Dialah satu-satunya sahabatku. Kami menjadi yatim. Aku di usia 5 tahun, ia di usia 18. Ia membesarkanku seperti anaknya sendiri dan tahun 1814 ia menikah. Saat kaisar kembali dari Pulau Elba, kakakku langsung bergabung dengan tentara. Terluka ringan di Waterloo, lalu mundur bersama pasukan ke seberang Loire. Tapi ini sejarah 100 hari, Monsieur Bertuccio, kata sang kawan. Kecuali aku salah, ini sudah ditulis orang. Maafkan aku Yang Mulia, tapi rincian ini penting, dan kau berjanji akan sabar. Lanjutkan, aku akan menepati janjiku. Suatu hari kami menerima surat. Saat itu kami tinggal di desa kecil Rogliano di ujung Cap Corse. Surat itu dari kakakku. Ia menulis bahwa pasukan telah dibubarkan, dan ia akan pulang lewat Châteauroux, Clermont-Ferrand, Le Puy, dan Nimes. Jika aku punya uang, ia memintaku menitipkannya di Nimes kepada seorang pemilik penginapan yang dengannya aku biasa berurusan. Dalam bisnis penyelundupan? Tanya Monte Cristo. Yang Mulia, semua orang harus hidup. Tentu saja, lanjutkan. Aku sangat mencintai kakakku seperti sudah kusampaikan tadi. Dan aku memutuskan tidak mengirim uang itu, tapi menyerahkannya sendiri. Aku punya 1.000 franc, 500 kutinggalkan untuk Asunta iparku, dan 500 lainnya kubawa ke Nimes. Aku punya perahu sendiri dan muatan untuk diambil di laut. Semuanya mendukung rencanaku. Tapi angin berbalik arah, sehingga kami butuh 4 atau 5 hari untuk masuk ke Rhône. Akhirnya kami berhasil dan berlabuh di Arles. Aku meninggalkan perahu di antara Bellegarde dan Beaucaire, lalu berjalan kaki ke Nimes. Kini kita sampai ke inti cerita. Ya, Yang Mulia, maafkan aku. Tapi seperti kau lihat, aku hanya menceritakan yang benar-benar perlu. Saat itu terjadi pembantaian terkenal di selatan Perancis. 3 bandit, Trestalion, Truffaut, dan Grafan, membunuh semua orang yang dicurigai Bonapartis. Kau pasti pernah dengar soal ini, Yang Mulia. Samar-samar, saat itu aku jauh dari Perancis. Lanjutkan. Saat memasuki Nimes, aku benar-benar berjalan di atas genangan darah. Di setiap langkah, mayat berserakan dan gerombolan pembunuh mengamuk. Membunuh, menjarah, membakar. Melihat pembantaian ini aku ketakutan. Bukan untuk diriku sendiri. Sebagai nelayan Korsika sederhana, aku tak punya apa-apa untuk ditakuti. Justru masa itu sangat menguntungkan bagi kami para penyelundup. Tapi untuk kakakku, seorang prajurit kekaisaran, pulang dengan seragam dan epauletnya, aku bergegas ke penginapan itu. Dugaanku benar, kakakku tiba di Nimes malam sebelumnya, dan dibunuh tepat di depan pintu rumah tempat ia hendak meminta penginapan. Aku lakukan segala cara untuk menemukan para pembunuhnya, tapi tak seorang pun berani menyebut nama mereka, karena mereka sangat ditakuti. Lalu aku teringat pada keadilan Prancis yang konon tak kenal takut.
dan aku pergi menemui jaksa kerajaan. Dan jaksa kerajaan itu bernama Villefort, tanya Monte Cristo dengan acuh tak acuh. Ya, Yang Mulia, ia datang dari Marseille, tempat ia menjabat jaksa wakil. Semangatnya membuatnya naik pangkat, dan ia dikabarkan sebagai salah satu yang pertama memberitahu pemerintah tentang keberangkatan Kaisar dari Pulau Elba. Jadi kau menemuinya? Monsieur, kataku, kakakku dibunuh kemarin di jalan-jalan Nimes. Aku tak tahu siapa pelakunya, tapi tugasmulah menemukannya. Kau wakil keadilan di sini, dan keadilan harus membalas mereka yang tak mampu dilindunginya. Siapa kakakmu? Tanyanya. Letnan dalam batalion Korsika. Jadi prajurit si pendusta itu? Prajurit tentara Perancis. Nah, jawabnya, ia membunuh dengan pedang dan mati oleh pedang. Kau keliru, Monsieur, balasku. Ia mati oleh pisau belati. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya sang hakim. Sudah kukatakan, balas dendamnya. Pada siapa? Pada para pembunuhnya. Bagaimana aku tahu siapa mereka? Perintahkan, mereka dicari. Kakakmu pasti terlibat perkelahian dan terbunuh dalam duel. Prajurit lama seperti itu sering berlebihan, dibiarkan di masa kaisar, tapi tak ditolerir sekarang. Rakyat di sini membenci prajurit yang tak tertib. Monsieur, jawabku, bukan untuk diriku sendiri aku memohon bantuanmu. Aku akan berduka atau membalas dendam sendiri. Tapi kakakku punya istri, dan jika sesuatu terjadi padaku, wanita malang itu akan mati kelaparan. Gajinya satu-satunya penghasilan mereka. Mohon, usahakan pensiun kecil dari pemerintah untuknya. Setiap revolusi punya rencana, jawab Monsieur de Villefort. Kakakmu korban kali ini. Ini kemalangan, dan pemerintah tak berutang apa-apa pada keluarganya. Jika kita menilai dari balas dendam yang dilakukan pengikut kaisar para pendukung raja saat mereka berkuasa, kakakmu hari ini mungkin sudah dihukum mati. Apa yang terjadi wajar, sesuai hukum balas dendam. Apa? Seruku. Kau, seorang hakim, bicara begini padaku. Semua orang Korsika gila, demi kehormatanku, jawab Monsieur de Villefort. Kalian mengira orang senegrimu masih kaisar. Kau salah waktu. Seharusnya kau datang 2 bulan lalu. Sekarang sudah terlambat. Pergilah, atau kusuruh keluarkan kau. Aku menatapnya sejenak, mencari harapan, tapi ia seperti batu. Aku mendekat, lalu berbisik. Karena kau begitu mengenal orang Korsika, kau tahu mereka selalu menepati janji. Kau anggap membunuh kakakku, seorang Bonapartis, adalah perbuatan baik. Karena kau royalis. Nah, aku juga Bonapartis. Menyatakan satu hal, aku akan membunuhmu. Mulai detik ini, aku menyatakan vendetta padamu. Lindungi dirimu sebaik mungkin, karena saat kita bertemu lagi, itu jam terakhirmu. Sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, aku membuka pintu dan pergi. Nah, kata Monte Cristo. Orang sepertimu yang tampak tak berdosa melakukan hal semacam itu dan pada jaksa kerajaan pula. Tapi apakah ia mengerti arti kata mengerikan vendetta? Ia sangat mengerti. Sejak hari itu ia mengurung diri di rumahnya. Tak pernah keluar tanpa pengawalan dan mencariku kemana-mana. Untungnya aku bersembunyi begitu rapi hingga ia tak menemukanku. Ia pun ketakutan. Tak berani tinggal di Nimes lagi dan meminta dipindahkan. Karena pengaruhnya besar, ia diangkat jadi jaksa di Versailles. Tapi kau tahu, orang Korsika yang bersumpah balas dendam tak peduli jarak. Keretanya, secepat apapun, tak pernah lebih dari setengah hari di depanku. Yang mengikutinya berjalan kaki. Yang terpenting bukan hanya membunuhnya. Aku punya ratusan kesempatan, tapi membunuhnya tanpa ketahuan. Setidaknya tanpa ditangkap. Aku tak hanya milik diriku sendiri. Aku harus melindungi dan menafkahi iparku.
3 bulan lamanya aku mengawasi Monsieur de Villefort. 3 bulan ia tak pernah keluar tanpa aku intai dari jauh. Akhirnya kudapati ia diam-diam pergi ke Auteuil. Aku mengikutinya dan melihatnya masuk ke rumah tempat kita berdiri sekarang. Tapi bukan lewat pintu utama, melainkan lewat gerbang kecil yang kau lihat di sana. Monte Cristo mengangguk, menunjukkan bahwa dalam kegelapan ia bisa melihat pintu yang dimaksud Bertuccio. Karena tak ada lagi urusanku di Versailles, aku pergi ke Auteuil dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jika ingin menangkapnya, jelas inilah tempat terbaik menghadangnya. Rumah ini, seperti yang dikatakan penjaganya tadi, milik Monsieur de Saint-Méran, mertua Villefort. Monsieur de Saint-Méran tinggal di Marseille, jadi rumah ini tak terpakai. Dan kabarnya disewakan pada seorang janda muda yang hanya dikenal sebagai Baroness. Suatu malam aku mengintip dari tembok. Kulihat seorang wanita muda cantik berjalan sendirian di taman, yang tak terlihat dari jendela manapun. Kuduga ia menunggu Monsieur de Villefort. Saat cukup dekat, kulihat usianya 18 atau 19 tahun. Tinggi, berkulit putih, mengenakan gaun muslin longgar yang memperlihatkan tubuhnya, dan jelas ia sedang mengandung. Beberapa saat kemudian pintu kecil terbuka. Seorang pria masuk. Wanita muda itu bergegas menyambutnya. Mereka saling berpelukan mesra, lalu masuk ke dalam rumah. Pria itu adalah Monsieur de Villefort. Aku yakin, saat ia keluar malam itu, ia harus melewati seluruh taman sendirian. Dan, tanya sang Count, pernahkah kau tahu nama wanita itu? Tidak, Yang Mulia, jawab Bertuccio. Kau akan lihat, aku tak punya waktu untuk mengetahuinya. Lanjutkan. Malam itu, lanjut Bertuccio, aku bisa membunuh jaksa itu. Tapi karena tak mengenal daerah sekitar, aku khawatir tak membunuhnya seketika. Dan jika teriakannya terdengar, aku akan ditangkap. Jadi kutunda hingga kesempatan berikutnya. Agar tak melewatkan apapun, aku menyewa kamar yang menghadap jalan di sepanjang tembok taman. 3 hari kemudian, sekitar pukul 7 malam, kulihat seorang pelayan berkuda meninggalkan rumah dengan cepat menuju Sèvres. Kusimpulkan ia pergi ke Versailles. Tapi aku tak salah. 3 jam kemudian ia kembali, berdebu, tugasnya selesai. 2 menit setelah itu, seorang pria berjalan kaki, terbungkus jubah, membuka pintu kecil taman lalu menutupnya. Aku turun cepat. Meski tak melihat wajah Villefort, aku mengenalinya dari detak jantungku. Aku menyeberang jalan, berhenti di tiang di sudut tembok, tempat aku pernah mengintip taman. Kali ini aku tak hanya mengintip. Aku mengeluarkan pisauku, memastikan ujungnya tajam, lalu melempati tembok. Pertama-tama aku periksa pintu. Ia meninggalkan kuncinya di dalam, hanya memutarnya 2 kali. Tak ada yang menghalangiku kabur lewat sini. Lalu kuperiksa taman. Taman ini panjang dan sempit. Rumput halus membentang di tengah, dikelilingi rumpun pohon rindang di sudut-sudutnya. Untuk pergi dari pintu ke rumah atau sebaliknya, Monsieur de Villefort harus melewati salah satu rumpun itu. Saat itu akhir September. Angin bertiup kencang. Bulan pucat sesekali muncul di balik awan gelap, menerangi jalan kerikil. Tapi tak mampu menembus kegelapan rumpun pepohonan tempat seseorang bisa bersembunyi tanpa ketahuan. Aku bersembunyi di rumpun terdekat dengan jalur yang pasti dilewatinya. Belum lama aku bersembunyi, di tengah hembusan angin ku dengar rintihan. Tapi kau tahu, atau mungkin tidak tahu Yang Mulia, orang yang hendak membunuh selalu mengira mendengar suara rintihan di telinganya. 2 jam berlalu. Dalam waktu itu aku berkali-kali mengira mendengar erangan. Tepat tengah malam, saat dentang terakhir jam berbunyi, kulihat cahaya redup menyala di jendela tangga pribadi yang baru saja kita turuni. Pintu terbuka. Pria berjubah itu muncul kembali. Saat yang mengerikan telah tiba, tapi aku sudah lama bersiap, sehingga hatiku tak gentar sedikit pun. Aku mengeluarkan pisauku lagi, membukanya dan bersiap menusuk.
Pria berjubah itu mendekat, tapi saat semakin dekat, kulihat ia membawa senjata. Aku tak takut berkelahi tapi gagal. Saat hanya beberapa langkah lagi, kusadari yang kusangka senjata hanyalah sekop. Aku masih bingung, kenapa Monsieur de Villefort membawa sekop? Saat ia berhenti di depan semak tempat aku bersembunyi, melihat sekeliling, lalu mulai menggali lubang. Aku pun sadar, ia menyembunyikan sesuatu di balik jubahnya, yang ia letakkan di rumput agar bisa menggali lebih leluasa. Saat itu aku akui, rasa penasaran bercampur kebencian. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya, jadi aku diam, menahan nafas, lalu sebuah pikiran menyambar, yang terbukti benar saat jaksa itu mengangkat kotak dari balik jubahnya. Panjangnya 2 kaki, tebal 6 hingga 8 inci. Aku biarkan ia meletakkan kotak itu ke dalam lubang. Saat ia menginjak-injak tanah untuk menghilangkan jejak, aku menerjangnya dan menusukkan pisauku ke dadanya sambil berseru. Akulah Giovanni Bertuccio, kematianmu untuk kematian kakakku, hartamu untuk jandanya. Kau lihat, balas dendamku lebih sempurna dari yang kuharapkan. Aku tak tahu apakah ia mendengar kata-kata itu. Kupikir tidak, karena ia jatuh tanpa suara. Darahnya memercik wajahku. Tapi aku mabuk, terbius, dan darah itu justru menyegarkan, bukan membakar. Dalam sekejap aku menggali kembali kotak itu. Lalu agar tak ketahuan aku menutup lubangnya. Melempar sekop ke seberang tembok, lalu kabur lewat pintu, mengunci ganda dari luar dan membawa kuncinya. Ah, kata Monte Cristo, menurutku ini bukan balas dendam, tapi pembunuhan dan perampokan. Tidak yang mulia, jawab Bertuccio. Ini vendetta yang diikuti restitusi. Apakah jumlahnya besar? Bukan uang. Ah, aku ingat, jawab sang Count. Bukankah kau menyebut soal bayi? Ya, yang mulia. Aku bergegas ke sungai, duduk di tepinya, lalu dengan pisauku membuka kunci kotak itu. Di dalam kain linen halus terbungkus bayi yang baru lahir. Wajahnya keunguan, tangannya kebiruan, tanda mati lemas. Tapi tubuhnya belum dingin. Jadi aku ragu melemparkannya ke air di depanku. Sejenak kemudian kurasakan denyut jantungnya. Karena pernah jadi asisten di rumah sakit Bastia, aku lakukan seperti dokter, menghembuskan udara ke paru-parunya. Dan setelah 1/4 jam ia mulai bernapas, lalu menangis lemah. Aku pun menjerit, tapi jeritan sukacita. Tuhan tak mengutukku kalau begitu, seruku. Karena ia mengizinkanku menyelamatkan nyawa manusia sebagai ganti nyawa yang kurenggut. Dan apa yang kau lakukan pada bayi itu? Tanya Monte Cristo. Beban berat bagi orang yang kabur. Aku tak pernah berniat memeliharanya, tapi aku tahu di Paris ada panti asuhan untuk bayi seperti ini. Saat melewati gerbang kota, ku bilang aku menemukannya di jalan dan kutanyakan di mana panti itu. Kotak dan kain linen membuktikan bayi itu dari keluarga kaya, dan darah yang menodai tubuhku bisa saja dari bayi itu. Tak ada yang protes. Mereka tunjukkan lokasinya di ujung Rue d'Anvers. Sebagai tindakan pencegahan, ku gunting kain itu jadi 2. Satu bagian dengan huruf tetap membungkus bayi, yang lain kusimpan. Lalu kuderingkan bel dan kabur secepatnya. 2 minggu kemudian aku di Rogliano dan kukatakan pada Assunta, tenanglah saudariku, Israel sudah mati, tapi ia sudah dibalaskan. Ia bertanya maksudku, dan setelah kuceritakan semuanya, ia berkata, Giovanni, kau seharusnya membawa bayi itu. Kita akan menggantikan orang tuanya yang hilang. Menamainya Benedetto, dan karena perbuatan baik ini, Tuhan akan memberkati kita. Sebagai jawaban, kuberikan separuh kain yang kusimpan untuk mengklaimnya jika kami jadi kaya. Huruf apa yang tertera di kain itu? Tanya Monte Cristo. Huruf H dan N di bawah mahkota baron. Demi langit, Monsieur Bertuccio, kau pakai istilah heraldik. Di mana kau belajar heraldik? Dalam pelayananmu yang mulia, di mana segalanya bisa dipelajari.
Lanjutkan, aku penasaran mengetahui dua hal. Apa itu yang mulia? Apa yang terjadi pada bayi itu? Kurasa kau bilang itu laki-laki. Tidak yang mulia, aku tak ingat mengatakannya. Kukira kau bilang, mungkin aku salah. Tidak, kau benar. Itu memang bayi laki-laki. Tapi yang mulia ingin tahu dua hal. Apa yang kedua? Yang kedua adalah kejahatan yang membuatmu meminta pengakuan dosa saat Abe Busoni mengunjungimu di penjara Nimes. Ceritanya panjang yang mulia. Tak peduli, aku tidur sedikit dan kurasa kau juga tak mengantuk. Bertuccio membungkuk lalu melanjutkan kisahnya. Untuk melupakan kenangan masa lalu yang menghantuiku dan memenuhi kebutuhan janda malang itu, aku kembali ke bisnis penyelundupan yang kini lebih mudah karena pelonggaran hukum setelah revolusi. Daerah selatan diawasi dengan longgar karena kerusuhan terus-menerus di Avignon, Nimes, dan Uzès. Kami memanfaatkan kelengahan ini untuk menjalin koneksi di mana-mana. Sejak pembunuhan kakakku di Nimes, aku tidak pernah lagi menginjak kota itu. Sehingga pemilik penginapan yang biasa bekerja sama terpaksa mendirikan cabang di Jalan Bellegarde Beaucaire dengan nama Point du Gard. Di Aigues Mortes, Martigues, dan Bourg, kami punya lusinan tempat menyimpan barang dan bersembunyi dari gendarme. Penyelundupan menguntungkan jika dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan. Bagiku yang dibesarkan di pegunungan, aku punya alasan ganda takut pada gendarme. Jika tertangkap, penyelidikan akan mengungkap masa laluku. Dan di sana mungkin ada dosa jauh lebih berat daripada menjual cerutu selundupan dan brandy tanpa izin. Jadi, aku lebih memilih mati daripada tertangkap. Dan melakukan aksi-aksi luar biasa yang membuktikan terlalu sayang pada nyawa sendiri justru menghambat keberhasilan rencana yang butuh keputusan cepat dan eksekusi tegas. Saat kau rela mengorbankan nyawa demi tujuanmu, kau tak lagi setara dengan orang lain, atau lebih tepatnya orang lain tak lagi setaraku. Dan siapapun yang mengambil keputusan ini akan merasakan kekuatan dan sumber dayanya berlipat ganda. Filsafat, Monsieur Bertuccio, potong sang Count. Kau sudah melakukan segalanya dalam hidupmu. Oh, yang mulia. Tidak, filsafat jam 10:30 malam memang terlambat. Tapi yang kau katakan benar, lebih dari kebanyakan filsafat. Perjalananku makin luas dan menguntungkan. Asunta mengelola semuanya, dan kekayaan kecil kami bertambah. Suatu hari saat hendak berangkat, ia berkata, "Pergilah, saat kembali ku beri kejutan." Aku tanya, tapi sia-sia. Ia tak mau bicara. Jadi aku berangkat. Ekspedisi kami berlangsung hampir 6 minggu. Ke Lucca ambil minyak, ke Leghorn ambil kain Inggris, lalu kami selundupkan tanpa hambatan dan pulang dengan gembira. Saat masuk rumah, hal pertama yang kulihat di tengah kamar Asunta adalah buayan, mewah dibanding perabot lainnya. Dan di dalamnya bayi berusia 7 atau 8 bulan. Aku menjerit sukacita. Satu-satunya kesedihan sejak pembunuhan jaksa itu adalah penyesalanku meninggalkan bayi ini. Untuk pembunuhan itu sendiri, aku tak pernah menyesal. Asunta menebak semuanya. Ia memanfaatkan ketidakhadiranku dengan separuh kain dan catatan tanggal serta jam aku menitipkan bayi itu. Ia pergi ke Paris dan mengklaimnya kembali. Tak ada yang keberatan. Bayi itu diserahkan padanya. Oh, yang mulia, saat kulihat makhluk malang itu tidur damai di buayannya, mataku berkaca-kaca. Ah, Asunta, seruku, kau wanita luar biasa, dan surga akan memberkatimu. Inilah yang kurang tepat dibanding filsafatmu, kata Monte Cristo. Ini hanya iman. Ah, yang mulia benar, jawab Bertuccio. Dan Tuhan menjadikan bayi ini alat hukuman kami. Tak pernah sifat jahat terungkap lebih dini. Bukan karena asuhannya. Ia bayi cantik, bermata biru besar, rambutnya terlalu pirang hingga memberi wajahnya ekspresi aneh, menambah kecerdasan tatapannya dan kejahatan senyumnya. Sayangnya ada pepatah, rambut merah itu baik atau jahat, tak ada di antaranya.
Pepatah itu terlalu tepat untuk Benedetto. Sejak kecil ia menunjukkan sifat buruk. Ia dimanjakan ibu asuhnya, yang rela berjalan 5 atau 6 lig ke kota hanya untuk membeli buah atau permen terbaik. Tapi Benedetto lebih suka mencuri kastanya dari kebun tetangga dan apel kering di lotengnya. Padahal di kebunku sendiri ada apel dan kacang yang sama. Saat Benedetto berusia 5 atau 6 tahun, tetangga kami Wasilio yang seperti kebiasaan di Korsika tak pernah mengunci dompet atau hartanya, mengeluh kehilangan 1 louis. Kami kira ia salah hitung, tapi ia bersikeras. Suatu hari Benedetto yang sejak pagi tak pulang membuat kami gelisah. Baru kembali larut malam sambil menyeret monyet yang katanya ditemukan terikat di pohon. Sudah sebulan ia ingin punya monyet. Mungkin terinspirasi pelaut yang lewat Rogliano dengan monyet-monyetnya. Monyet tak tumbuh di hutan kita terikat di pohon, kataku. Akui, bagaimana kau dapat hewan ini? Benedetto bersikeras pada ceritanya, dengan detail yang lebih membuktikan imajinasinya daripada kejujurannya. Aku marah, ia malah tertawa. Aku mengancam memukulnya, ia mundur 2 langkah. Kau tak bisa memukulku, katanya. Kau tak punya hak karena kau bukan ayahku. Kami tak tahu siapa yang membocorkan rahasia ini, yang kami sembunyikan rapat-rapat. Tapi jawaban ini yang mengungkap seluruh wataknya hampir membuatku ketakutan. Tanganku jatuh tanpa menyentuhnya. Anak itu menang, dan kemenangan ini membuatnya makin berani. Uang Asunta yang kasih sayangnya justru makin besar seiring ketidaklayakannya habis untuk memenuhi keinginannya yang tak bisa dicegahnya. Saat aku di Rogliano, semua baik-baik saja. Tapi begitu punggungku berpaling, Benedetto jadi raja dan semuanya kacau. Di usia 11 tahun, ia memilih teman dari pemuda 18 atau 20 tahun. Penjahat terburuk di Bastia, bahkan di Korsika. Dan mereka sudah beberapa kali terancam dituntut karena kenakalan mereka. Aku khawatir, karena tuntutan bisa berakibat serius. Saat itu aku harus pergi ke Perancis untuk ekspedisi penting. Setelah lama merenung dan berharap mencegah bencana, aku putuskan Benedetto ikut denganku. Aku berharap kehidupan keras penyelundup dan disiplin kapal akan memperbaiki wataknya yang hampir rusak total. Aku ajak bicara sendiri dan berusaha membujuknya dengan janji-janji yang menarik bagi anak seusianya. Ia mendengarkan dengan sabar lalu tertawa terbahak-bahak. Kau gila, Paman. Ia memanggilku begitu saat senang. Kau kira aku mau menukar hidupku dengan hidupmu? Malas yang menyenangkan dengan kerja keras yang tak pasti. Kedinginan di waktu malam, kepanasan saat siang, bersembunyi terus dan saat ketahuan, disambut tembakan. Hanya demi uang receh. Aku punya cukup uang. Ibu Asunta selalu memberiku. Kau lihat, aku bodoh jika menerima tawaranmu. Argumennya dan keberaniannya membuatku terpaku. Benedetto bergabung kembali dengan kawan-kawannya. Dan kulihat dari kejauhan, ia menunjukku sebagai orang bodoh. Anak manis, gumam Montecristo. Oh, seandainya ia anakku sendiri, jawab Bertuccio. Atau keponakanku. Aku akan membimbingnya kembali ke jalan benar. Tapi membayangkan aku memukul anak yang ayahnya kubunuh, membuatku tak mampu menghukumnya. Aku hanya memberi nasihat pada saudariku, yang selalu membela anak malang itu. Saat ia mengakui beberapa kali kehilangan uang dalam jumlah besar, kuperlihatkan tempat aman menyembunyikan harta kami. Aku sudah punya rencana. Benedetto bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan sempurna. Karena saat semangat ia belajar lebih banyak dalam sehari daripada orang lain seminggu. Niatku memasukkannya sebagai juru tulis di kapal, tanpa ia tahu. Lalu suatu pagi menyelundupkannya ke atas kapal. Masa depannya akan tergantung pada kelakuannya sendiri. Aku berangkat ke Perancis dengan rencana ini. Muatan kami akan diturunkan di Teluk Lyon. Tapi ini sulit karena tahun itu 1829 ketertiban sudah pulih. Dan pengawasan bea cukai diperketat, terutama karena ada pameran di Beaucaire.
Ekspedisi kami dimulai dengan baik. Kami berlabuh di antara kapal-kapal lain di sepanjang Rhone dari Bucer ke Arles. Kapal kami punya ruang ganda untuk menyembunyikan barang. Saat tiba, kami mulai menurunkan muatan malam hari dengan bantuan pemilik penginapan yang bekerja sama. Entah karena sukses membuat kami lengah atau kami dikhianati, aku tidak tahu. Tapi suatu sore sekitar pukul 5, anak buah kapal datang terengah-engah, melaporkan pasukan bea cukai mendekat. Bukan kedekatan mereka yang mengkhawatirkan, karena patroli memang sering lewat. Tapi cara mereka menghindari terlihat. Dalam sekejap kami waspada, tapi terlambat. Kapal kami dikepung dan di antara petugas bea cukai kulihat beberapa gendarme. Melihat seragam mereka yang membuatku ketakutan sekalipun aku berani menghadapi siapapun, aku melompat ke ruang muatan, membuka jendela kecil lalu terjun ke sungai. Aku menyelam, hanya muncul sesekali untuk bernapas hingga tiba di parit yang baru digali dari Rhone ke kanal Bucer Aigues Mortes. Di sini aku aman, karena bisa berenang tanpa terlihat. Aku sengaja memilih arah ini. Seperti kusampaikan tadi, pemilik penginapan di Nimes itu telah membuka kedai kecil di jalan Bellegarde Bucer. Ya, kata Monte Cristo, aku ingat, kurasa ia rekanmu. Tepat, jawab Bertuccio. Tapi 7 atau 8 tahun sebelum kejadian ini, ia menjual kedainya pada seorang penjahit dari Marseille yang hampir bangkrut di pekerjaan lamanya dan ingin mencari peruntungan baru. Tentu saja, kami membuat kesepakatan yang sama dengan pemilik baru, dan dialah yang kumaksudkan untuk meminta perlindungan. Siapa namanya? Tanya sang Count yang tampak makin tertarik. Gaspard Caderousse. Ia menikahi wanita dari desa Carconte, yang hanya kami kenal dengan nama desanya. Ia menderita demam malaria dan tampak sekarat perlahan. Suaminya pria gagah berusia 40 atau 45 tahun, yang sudah beberapa kali membuktikan keberanian dan ketenangannya dalam bahaya. Dan kau bilang, potong Monte Cristo, ini terjadi sekitar tahun 1829 yang mulia. Bulan apa? Juni. Awal atau akhir? Malam tanggal 3. Ah, kata Monte Cristo. Malam tanggal 3 Juni 1829. Lanjutkan. Dari Caderousse-lah aku berniat meminta perlindungan. Dan karena kami tak pernah masuk lewat pintu yang menghadap jalan raya, aku memutuskan tak akan melanggar kebiasaan itu. Jadi aku memanjat pagar taman, menyelinap di antara pohon zaitun dan ara liar, lalu khawatir Caderousse punya tamu. Aku masuk ke gudang kecil, tempat aku sering bermalam dulu. Gudang itu hanya dipisahkan oleh dinding tipis dari penginapan, dengan lubang-lubang kecil yang memungkinkan kami mengintai dan menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Niatku, jika Caderousse sendirian, adalah memberitahu kehadiranku, menyelesaikan makan yang sempat terganggu oleh petugas bea cukai, lalu memanfaatkan badai yang mengancam untuk kembali ke Rhone dan memeriksa keadaan kapal serta awakku. Aku masuk gudang itu dan untung sekali aku melakukannya, karena saat itu Caderousse masuk bersama orang asing. Aku menunggu dengan sabar, bukan untuk menguping, tapi karena memang tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula hal semacam ini sering terjadi sebelumnya. Pria yang bersamanya jelas bukan penduduk selatan Perancis. Ia seorang pedagang perhiasan yang datang ke pameran Bucer. Selama sebulan pameran berlangsung, ketika pedagang dan pembeli dari seluruh Eropa berdatangan, mereka sering melakukan transaksi senilai 100.000 hingga 150.000 franc. Caderousse masuk dengan tergesa-gesa, melihat ruangan kosong seperti biasa, hanya dijaga anjingnya. Ia memanggil istrinya. "Halo Carconte," katanya. "Sang imam baik itu tak menipu kita. Ini berlian asli." Teriakan sukacita terdengar dan tangga berderit di bawah langkah lemah. "Apa katamu?" tanya istrinya pucat pasi. "Aku bilang ini asli, dan tuan ini salah satu penjual perhiasan terkemuka di Paris, bersedia membayar 50.000 franc untukku. Tapi agar yakin berlian ini benar-benar milik kita,
Ia ingin kau menceritakannya. Seperti yang sudah kuceritakan, cara ajaib berlian ini sampai ke tangan kita. Sementara itu, silakan duduk, Monsieur. Aku akan ambil minuman. Sang pedagang memeriksa dengan seksama kemiskinan penginapan dan penampilan pasangan yang hendak menjual berlian yang tampak berasal dari kotak harta seorang pangeran. Ceritakan kisahmu, Nyonya, katanya. Mungkin ingin memanfaatkan ketidakhadiran suami agar istrinya tak terpengaruh untuk memastikan kisah mereka cocok. Oh, jawab Lakor Conte, ini anugerah langit. Suamiku dulu, tahun 1814 atau 1815, sahabat karib seorang pelaut bernama Edmond Dantes. Pria malang itu yang dilupakan Caderousse tak melupakannya. Saat meninggal ia mewariskan berlian ini padanya. Tapi bagaimana ia mendapatkannya? Tanya sang pedagang. Apakah ia sudah memilikinya sebelum dipenjara? Tidak, Monsieur, tapi katanya di penjara ia berteman dengan seorang Inggris kaya. Saat sakit di penjara, Dantes merawatnya seperti saudara sendiri. Setelah dibebaskan, si Inggris memberinya batu ini. Tapi Dantes kurang beruntung. Ia meninggal lalu mewariskannya pada kami dan meminta Abe yang baik yang tadi pagi datang ke sini untuk menyerahkannya. Kisah yang sama, gumam sang pedagang. Meski awalnya mustahil, mungkin saja benar. Hanya soal harganya yang belum sepakat. Bagaimana maksudmu belum sepakat? Tanya Caderousse. Kukira kita sudah setuju dengan harga yang kuminta. Maksudku, jawab sang pedagang. Aku tawarkan 40.000 franc. 40.000? Seru Lakor Conte. Kami tak akan melepaskannya dengan harga itu. Sang abe bilang nilainya 50.000 franc, belum termasuk cincinnya. Siapa nama sang abe? Tanya sang penanya tak kenal lelah. Abe Busoni, jawab Lakor Conte. Orang asing? Orang Italia, dari sekitar Mantua aku rasa. Boleh kulihat berliannya lagi? Jawab sang pedagang. Kadang nilai batu pertama kali dilihat keliru. Caderousse mengeluarkan kotak kecil dari kulit kasar hitam, membukanya lalu menyerahkannya. Melihat berlian sebesar kacang hazel itu, mata Lakor Conte berkilat penuh keserakahan. Dan apa pendapatmu tentang kisah indah ini, penguping? Tanya Monte Cristo. Apakah kau percaya? Ya, Yang Mulia. Aku tak menganggap Caderousse jahat. Kupikir ia tak mampu melakukan kejahatan, apalagi pencurian. Itu lebih mencerminkan kebaikan hatimu daripada pengalamanmu, Monsieur Bertuccio. Pernahkah kau mengenal Edmond Dantes yang mereka bicarakan? Tidak, Yang Mulia. Aku tak pernah mendengar namanya sebelum itu. Dan hanya sekali lagi setelahnya, yaitu dari Abe Busoni sendiri saat aku bertemu dengannya di penjara Nimes. Lanjutkan. Sang pedagang mengambil cincin itu lalu mengeluarkan tang baja dan timbangan tembaga kecil dari sakunya. Ia melepaskan batu itu dari cincinnya lalu menimbangnya dengan hati-hati. Aku tawar 45.000 franc, katanya. Tapi tak lebih dari itu. Lagi pula, itulah nilai pastinya. Dan aku bawa tepat jumlah itu. Ah, tak masalah, jawab Caderousse. Aku akan ikut kau ke Beaucaire untuk mengambil sisa 5.000 franknya. Tidak, jawab sang pedagang sambil mengembalikan berlian dan cincin itu. Nilainya memang tak lebih dari itu. Bahkan aku menyesal menawar terlalu tinggi, karena ternyata batu ini punya cacat yang tak kulihat tadi. Tapi aku tak akan menarik ucapanku. Aku tetap tawar 45.000. Kalau begitu, pasang kembali berliannya ke cincin, kata Lakor Conte tajam. Ah, benar, jawab sang pedagang lalu memasangnya kembali. Tak peduli, kata Caderousse sambil menyimpan kotak itu. Orang lain pasti mau membelinya. Ya, lanjut sang pedagang, tapi orang lain tak akan semudah aku dan tak akan puas dengan kisah semacam ini. Tak wajar pria sepertimu punya berlian semahal itu. Ia akan melaporkanmu, kau harus mencari Abe Busoni dan Abe akan memberi berlian senilai 2.000 louis sangat langka. Hukum akan menyitanya,
dan memenjarakanmu. Bahkan jika kau dibebaskan 3 atau 4 bulan kemudian, cincin itu sudah hilang atau diganti dengan batu palsu senilai 3 franc. Bukan berlian senilai 50.000 atau bahkan 55.000 franc. Jadi resikonya besar sekali bagiku. Kaderos dan istrinya saling memandang penuh keraguan. Tidak, kata Kaderos. Kami tak cukup kaya untuk kehilangan 5.000 franc. Seperti kau mau saja, kata sang pedagang. Padahal, lihat, aku bawa uangnya dalam koin mengilap. Ia mengeluarkan segenggam emas yang berkilauan di depan mata Kaderus yang terpesona. Sementara di tangan lainnya ia memegang tumpukan uang kertas. Jelas sekali Kaderus sedang berjuang batin. Mata kecil di tangannya tak sebanding dengan jumlah uang yang memikat matanya. Ia menoleh ke istrinya. Bagaimana menurutmu? Bisiknya. Jual saja, kata istrinya. Jika ia kembali ke bukir tanpa berlian itu, ia akan melaporkan kita. Dan seperti katanya, siapa tahu kapan kita bertemu Abe Busoni lagi. Mungkin tak akan pernah. Baiklah, kata Kaderus. Kau boleh ambil berlian ini dengan 45.000 franc. Tapi istriku mau rantai emas dan aku mau gesper perak. Sang pedagang mengeluarkan kotak datar berisi perhiasan. Ini, aku jujur dalam berdagang. Pilih saja yang kau mau. La Corconte memilih rantai emas senilai 5 louis dan suaminya memilih gesper senilai sekitar 15 franc. Sekarang kau tak akan protes lagi kan? Tanya sang pedagang. Abe bilang nilainya 50.000 franc, gerutu Kaderos. Ayolah, berikan. Kau aneh sekali, kata pedagang sambil mengambil berlian itu. Aku tawar 45.000 franc, artinya 2.500 livres penghasilan tahunan. Kekayaan yang bahkan kuinginkan sendiri, tapi kau masih tak puas. Dan uang 45.000 franc itu? Tanya Kaderos dengan suara parau. Di mana? Ayo tunjukkan. Itu dia, jawab sang pedagang sambil menghitung di atas meja. 15.000 franc dalam emas dan 30.000 franc dalam uang kertas. Tunggu, aku nyalakan lampu dulu, kata La Corconte. Sudah gelap, bisa saja ada kesalahan. Memang malam telah tiba selama percakapan ini. Dan badai yang mengancam setengah jam terakhir pun datang. Guntur menggelar di kejauhan, tapi tak terdengar oleh ketiganya yang terpikat iblis keserakahan. Bahkan aku sendiri merasa terpesona melihat tumpukan emas dan uang kertas itu. Seolah dalam mimpi dan seperti dalam mimpi, aku terpaku di tempat. Kaderos menghitung ulang emas dan uang kertas itu, lalu menyerahkannya pada istrinya yang menghitungnya lagi. Sementara itu sang pedagang memainkan berliannya di bawah cahaya lampu. Kilauannya membuat lupa pada kilat yang mulai menyambar di jendela. Nah, kata sang pedagang, uangnya sudah benar? Ya, jawab Kaderos. Berikan dompetku, Corconte, dan cari kantongnya. La Corconte pergi ke lemari, lalu kembali dengan dompet kulit tua dan kantong. Ia mengeluarkan surat-surat berminyak lalu menggantinya dengan uang kertas. Dari kantong ia mengambil 2 atau 3 koin 6 livres, yang mungkin seluruh kekayaan pasangan malang itu. Nah, kata Kaderus, meski kau merugikan kami mungkin 10.000 franc, maukah kau makan malam bersama kami? Aku mengundang dengan tulus. Terima kasih, jawab sang pedagang. Tapi sudah larut, aku harus kembali ke bukir. Istriku pasti cemas. Ia mengeluarkan jamnya lalu berseru. Morbleu, hampir pukul 9. Aku tak akan tiba di bukir sebelum tengah malam. Selamat malam kawan-kawan. Jika Abe Busoni kebetulan kembali, ingatlah aku. Dalam seminggu kau sudah meninggalkan bukir, kata Kaderos. Karena pameran segera berakhir. Benar, tapi tak masalah. Tulis saja surat ke Paris, ke M. Joans di Palais Royal, Arcade Pierre nomor 45. Aku akan datang khusus menemuinya jika layak. Tepat saat itu guntur menggelegar dahsyat, disertai kilat yang begitu terang hingga cahaya lampu tampak redup. Lihat, seru Kaderos, kau tak mungkin pergi dalam cuaca begini.
Ah, aku tak takut guntur, jawab sang pedagang. Dan ada perampok, tambah Lakor Konte. Jalan tak pernah aman selama pameran. Ah, soal perampok, kata Joans sambil mengeluarkan sepasang pistol kecil yang penuh peluru. Ini penjagaku, menggonggong dan menggigit sekaligus. Untuk dua orang pertama yang menginginkan berlianmu, Kaderos. Kaderos dan istrinya saling pandang, seolah terinspirasi pikiran mengerikan yang sama. Baiklah, selamat jalan, kata Kaderos. Terima kasih, jawab sang pedagang. Ia mengambil tongkatnya yang disandarkan di lemari, lalu pergi. Saat membuka pintu, angin kencang masuk hingga lampu nyaris padam. Oh, katanya, cuaca bagus sekali, dan 2 lig dalam badai seperti ini. Tinggallah di sini, kata Kaderos. Kau bisa tidur di sini. Ya, tinggallah, tambah Lakor Konte dengan suara gemetar. Kami akan menjagamu baik-baik. Tidak, aku harus tidur di Boker. Sekali lagi selamat malam. Kaderos mengantarnya perlahan ke ambang pintu. Aku tak melihat apa-apa di luar, kata sang pedagang. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, jawab Kaderos. Kau tak akan salah, jalan itu diapit pepohonan. Baik, aku mengerti. Terdengar suara yang nyaris hilang di kejauhan. Tutup pintunya, kata Lakor Konte. Aku tak suka pintu terbuka saat guntur. Apalagi saat ada uang di rumah ya, jawab Kaderos sambil mengunci ganda pintu itu. Ia kembali ke ruangan, mengambil kantong dan dompet, lalu keduanya menghitung ulang emas dan uang kertas itu untuk ketiga kalinya. Aku tak pernah melihat ekspresi keserakahan seperti yang ditunjukkan lampu redup pada wajah mereka berdua. Lakor Konte terutama tampak mengerikan. Gemetar demamnya makin parah. Wajahnya pucat, matanya seperti bara api. Kenapa? Tanyanya dengan suara parau. Kau mengundangnya menginap malam ini. Kenapa? Jawab Kaderos sambil menggigil. Agar ia tak repot kembali ke Buker. Ah, kata istrinya dengan ekspresi tak terlukiskan. Kukira karena alasan lain. Perempuan, kenapa kau punya pikiran semacam itu? Seru Kaderos. Kalau punya, simpan sendiri. Nah, kata Lakor Konte setelah jeda. Kau bukan pria sejati. Apa maksudmu? Tanya Kaderos. Jika kau pria sejati, kau tak akan membiarkannya pergi. Perempuan. Atau setidaknya ia tak akan pernah sampai Boker. Perempuan. Jalan itu berbelok. Ia harus mengikutinya. Tapi di samping kanal ada jalan pintas. Perempuan, kau menghina Tuhan yang Maha Baik. Dengar. Saat itu guntur menggelegar dahsyat. Kilat menyala terang hingga menerangi ruangan. Lalu gema guntur itu menjauh seolah enggan meninggalkan tempat terkutuk itu. Kasihanilah kami, kata Kaderos sambil membuat tanda salib. Tepat saat itu di tengah keheningan mencekam yang biasanya mengikuti guntur, terdengar ketukan di pintu. Kaderos dan istrinya terlonjak, saling memandang ngeri. Siapa di luar? Seru Kaderos sambil bangkit dan mengumpulkan emas serta uang kertas yang tersebar di meja. Menutupinya dengan kedua tangannya. Aku, teriak sebuah suara. Siapa? Pardu. Joans, sang pedagang perhiasan. Nah, kau bilang aku menghina Tuhan yang Maha Baik, kata Lakor Konte dengan senyum mengerikan. Tapi Tuhan yang Maha Baik mengembalikannya lagi. Kaderos jatuh pucat dan terengah-engah ke kursinya. Sebaliknya, Lakor Konte bangkit, berjalan mantap ke pintu lalu membukanya sambil berkata, Masuklah, Tuan Joans yang baik. Mavoy, kata sang pedagang, basah kuyup. Rupanya malam ini aku memang tak ditakdirkan kembali ke Boker. Kesalahan terpendek adalah yang terbaik. Kaderos yang baik, kau menawarkan keramahan dan aku menerimanya.
Aku kembali untuk tidur di bawah atap ramahmu. Kaderos bergumam sesuatu sambil mengusap keringat di dahinya. Lakar Konte mengunci ganda pintu di belakang sang pedagang.